Hai teman-teman, aku yakin kalian udah denger berita yang lagi heboh banget di Indonesia, khususnya buat cewek-cewek ya, termasuk aku pribadi, dimana ada suami yang udah baik, sayang istri, sayang anak, pinter masak, ganteng dan opa-opa Korea lagi. Coba kurang apa? Tapi diselingkuhin sama istrinya. Coba kurang apa itu? Ternyata setelah mungkin ditelisik atau diterawang kurang jahat mungkin ya, atau kurang bad boy. Sumpah sayang banget sebagai yang belum menikah itu memiliki suami seperti itu, termasuk salah satu suami idaman. Memang sih hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama cewek-ceweknya nih ya, heboh membahas perselingkuhan. Tapi beda nih sama yang lain-lain, kali ini aku pribadi gak mau fokus ke perselingkuhannya. Karena kan aku juga gak tahu ya kenapa terjadi perselingkuhan. Di video ini aku tidak akan bahas tentang perselingkuhannya, karena itu di luar ranahku, dan juga itu urusan mereka masing-masing, dan juga kayaknya udah banyak banget ya yang bahas tentang perselingkuhan. Tapi di sini aku lebih memilih mengambil pelajaran dari peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi oleh Kak Daehoon yang ganteng itu, opa-opa Korea ganteng itu, dan Kak Jule. Semoga aku berharapnya pelajaran yang aku petik ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, cewek-cewek, terutama yang belum nikah, biar ketika kita memutuskan untuk menikah nanti, kita bisa mendapatkan pernikahan yang bahagia, yang langgeng sampai akhirat nanti. Apa aja sih poin pembelajaran yang aku dapatkan? Ada 3 nih pelajaran yang aku petik. Di sini aku mau bilang dulu di awal, aku tidak ada maksud apapun untuk menjelekkan pihak siapapun. Di sini aku mengambil posisi sebagai fans mereka yang ingin mengambil pelajaran sehingga kejadian buruk yang mereka alami tidak terjadi pada kita sebagai fansnya. Dan aku pun sebagai fans berdoa, doa terbaik untuk kedua belah pihak agar diberikan solusi yang paling sesuai dan paling tepat untuk Kak Daehoon dan Kak Jule. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke 3 pelajaran yang aku petik dari peristiwa gonjang-ganjing perselingkuhan atau keretakan rumah tangga Kak Daehoon dan Kak Jule. Yang pertama, cinta aja nggak cukup buat jadi pondasi pernikahan. Siapa sih yang nggak suka jatuh cinta? Dan siapa sih yang tidak ingin menikahi pria yang kita cintai? Pasti aku pun seperti itu. Tapi nyatanya dari kisah Kak Daehoon dan Kak Jule, dan juga psikolog relationship seperti Coach Anes dan juga Sadia Han, psikolog terkenal di Dubai, beliau ini mengatakan bahwa cinta saja nggak cukup buat jadi pondasi pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sebuah proses ya, pernikahan itu bukan satu periode di mana pasangan lelaki dan perempuan melakukan akad lalu happily ever after atau kehidupannya selanjutnya adalah bahagia selamanya seperti yang kita lihat di TV. Enggak seperti itu. Karena pernikahan itu adalah sebuah proses panjang yang akan dilalui wanita dan pria untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama bertumbuh, bersama-sama berkompromi, bersama-sama bersatu padu untuk saling mendukung, saling bekerja sama demi tercapainya pernikahan yang membahagiakan atau memuaskan kedua belah pihak tersebut. Jadi memang diperlukan persiapan-persiapan matang yang gak cukup hanya berdasarkan cinta aja. Karena cinta pun, kata psikolog-psikolog itu, sifatnya gak abadi. Cinta memang mungkin di satu momen atau periode tertentu kita bucin banget sama seseorang. Gak usah jauh-jauh deh.
aku pribadi juga. Ketika aku jatuh cinta, rasanya ingin menghabiskan waktu hanya sama dia. Kemana sama dia, makan sama dia, ngobrol sama dia. Ya pokoknya cuman dia aja udah cukup di dunia ini. Saat jatuh cinta, itu sih yang aku rasain. Tapi sekarang setelah putus misalnya, aku pun merasa bahwa ya cinta aja tuh gak cukup. Karena misal sekarang aja aku ya udah gak cinta juga sama yang dulu aku bucin banget. Jadi kayak kalau cuman cinta, istilah kalau misal bangunan nih, pondasinya tuh sangat-sangat rapuh. Karena di pernikahan itu kita butuh kedewasaan pemikiran, kita butuh visi misi yang sama, kita butuh komunikasi yang enak antara kedua belah pihak, dan juga kita butuh pasangan yang memiliki resolusi konflik yang sama-sama enak juga. Jadi ketika terjadi konflik, aku nyaman, dia nyaman gitu. Jadi banyak banget yang dipikirkan. Sekali lagi, pelajaran pertama yang aku ambil dari gonjang-ganjing pernikahan Kak Dehun dan Kak Julia adalah cinta aja gak cukup buat jadi pondasi pernikahan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, buat aku pribadi sih khususnya, jangan sampai memutuskan menikah hanya karena cinta. Itu it's a big no. Big no. Untuk yang kedua itu adalah perbedaan cara pandang terkait finansial. Perbedaan cara pandang finansial menjadi top 2 penyebab terjadinya perceraian di Indonesia. Kita nggak bisa bohong ya. Kalau finansial itu menjadi salah satu yang perlu kita pikirkan, karena finansial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kebutuhan hidup, aspek kenyamanan, aspek ketenangan jiwa, gitu. Memang sebelum menikah, sangat disarankan untuk pasangan suami dan istri membicarakan masalah finansial. Dari kisah nih Kak Dehun dan Kak Jule, aku membaca beberapa berita. Katanya Kak Jule merasa bahwa support atau dukungan finansial dari Kak Dehun itu kurang. Yang jadi pertanyaan bagi aku pribadi, apakah mereka tidak membicarakan hal tersebut sebelum menikah? Kalau aku pribadi belajar dari kisah itu dan juga belajar dari berita-berita perceraian yang terjadi dan juga belajar dari teman-teman di sekitarku, dari keluarga, dari tetangga, dari lingkungan sekitar, aku menyadari bahwa memang sangat diperlukan untuk membicarakan masalah finansial sebelum menikah. Jadi memang masalah finansial itu termasuk yang krusial dan perlu dibicarakan. Dan terus apa aja sih yang perlu dibicarakan? Yang pertama, kita perlu kasih tahu nih, kehidupan kita seperti ini, pengeluaran per bulannya biasanya seperti ini, untuk itu. Dan apakah sang pujaan hati kita sanggup untuk memenuhi finansial tersebut? Nah, kalau nggak sanggup, bukan berarti kita langsung nolak cowoknya atau pujaan hati kita, bukan. Tapi kita buat nih diskusi, gimana nih enaknya? Apakah sang pria akan berjuang lebih keras dan kita akan menunggu, atau kitanya yang legowo atau ikhlas untuk menurunkan gaya hidup gitu. Jadi memang perlu dibicarakan. Terus yang kedua, terkait juga dengan pola belanja atau pola konsumsi. Apakah kita orang yang suka menabung dan jarang belanja atau tipikal orang yang suka belanja? Nah, seseorang yang suka belanja kalau ketemu dengan yang nggak suka belanja itu biasanya bisa bentrok. Jadi itu juga perlu dibicarakan. Perlu juga dibahas tentang bagaimana pola pikir kita tentang finansial. Nanti siapa yang akan mengelola, siapa yang akan berinvestasi, bagaimana uang tersebut dikelola, itu juga perlu atau penting untuk dibicarakan. Ingat ya, jadi pelajaran kedua yang aku ambil dari kisah Kak Dehun dan Kak Julia adalah membahas masalah finansial sebelum menikah. Oke? Lanjut ke pelajaran ketiga yang aku ambil dari Kak Dehun dan Kak Julie.
Alasan pertama yang mendasari kasus-kasus perceraian di Indonesia, masalah cekcok atau perselisihan antara sang suami dan sang istri. Bagaimana ini bisa terjadi? Yes, masalahnya itu pasti masalah komunikasi. Jadi, seorang pria dan wanita yang mau menikah perlu memiliki komunikasi yang baik dan nyaman. Aku belajar baik itu dari buku-buku tentang relationship, dari mendengarkan podcast, dari pengalaman aku pribadi. Aku belajar bahwa aku perlu mencari pasangan yang dengan dia kita merasa nyaman untuk bilang apapun, nyaman untuk berkomunikasi dan menyampaikan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita mau, dan gak cuma di aku aja, tapi pihak pasanganku pun harus merasa nyaman juga untuk bilang apa yang dia rasakan, untuk menyampaikan apa yang dia mau gitu. Karena ya kita tahu lah ya, kita kan manusia ya, kita bukan penyihir, kita bukan cenayang yang kita tuh bisa tahu apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Makanya kita perlu mengekspresikan, perlu mengkomunikasikan, perlu menyampaikan apa sih yang kita rasakan dan apa yang kita mau atau kita harapkan dari pasangan kita gitu. Misal nih, ketika ada permasalahan atau ada yang gak serp di hati, kita bisa nyaman bilang kayak, aku sedih kalau misal kamu kerja terus. Aku pingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama, karena aku kangen banget kalau nggak ketemu kamu lama. Misal seperti itu. Atau komunikasi, dan komunikasi ini nggak cuma itu aja ya. Komunikasi ini juga seperti yang aku pelajari juga dari Coach Anes ya. Bahwa komunikasi ini juga meliputi komunikasi bagaimana menyelesaikan konflik. Jadi komunikasi itu nggak cuma mengenai bagaimana kita ngomong atau menyampaikan apa yang kita rasakan, bagaimana kita mendengar apa yang pasangan kita mau, itu yang pertama, komunikasi yang pertama. Terus komunikasi yang kedua adalah mengenai bahasa cinta. Jadi yang kita tahu nih ya, atau ya bahasa cinta itu ada 5. Yang pertama itu bahasa cinta physical touch atau yang berhubungan dengan sentuhan. Ada quality time, menghabiskan waktu bersama. Terus ada receiving gift atau memberi hadiah. Ada act of service atau kita perhatian, kita ngemong yang kayak gitu. Terus yang terakhir adalah word of affirmation atau pujian, kata-kata sayang ya seperti itu. Nah itu komunikasi yang kedua ya. Kita berusaha untuk memberikan atau memenuhi tangki cinta, love language yang diinginkan oleh pasangan. Komunikasi yang perlu diperhatikan antara pasangan cowok dan cewek ketika mau menikah adalah komunikasi bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, yang namanya sebuah hubungan, bahkan aku dengan mamaku misalnya, di mana ibu dan anak itu kan hubungannya sangat erat ya. Tetap aja akan ada momen di mana kita menemui konflik. Yang kita fokuskan bukan di konflik itu, tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik. Jadi kita perlu mencari pasangan yang ketika terjadi konflik, kita, aku dan pasangan gitu, bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan nyaman, tapi tetap memberikan solusi yang terbaik buat kita berdua gitu. Jadi 3 pelajaran yang aku ambil dari kisah gunjang-ganjing keretakan pernikahan Kak Dehun dan Kak Jule. Yang pertama adalah fondasi pernikahan. Jangan hanya menjadikan cinta sebagai fondasi satu-satunya untuk menentukan kita akan menikahi dia atau aku akan menikahi dia gitu. Yang kedua adalah pelajaran tentang perlunya komunikasi dan diskusi dan kesepakatan terkait masalah finansial. Yang ketiga adalah perlunya komunikasi yang baik antara sang pria dan sang wanita. Itu diharapkan dengan pembelajaran ini
buat kita termasuk aku pribadi nih yang belum menikah, bisa gunakan pelajaran ini sebagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk menikah. Itu aja dari aku, dan sekali lagi aku berdoa yang terbaik untuk Kak Dehun dan Kak Jule, dan juga doa yang terbaik untuk kita semua, termasuk aku pribadi, agar ketika menikah nanti bisa dapat pasangan yang lebih banyak bawa bahagia dibandingkan menangis-nangisnya atau sedih-sedihnya, dan juga pasangan yang langgeng dan cocok untuk menemani nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Amin amin amin. Oke, sampai jumpa generasi emas. Bye bye.